Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Azizah, mahasiswa Universitas Juanda yang merupakan mahasiswa pertukaran pelajar antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, di sini saya akan mereview pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH pada Senin 20 September 2021. Di mana di pertemuan kedua ini membahas tentang istilah tindak pidana atau strafbarfeit. Dalam hal ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Karena yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana ini merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau responsibility atau criminal responsibility, yang mana terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dan pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan monistis. Dan pada akhirnya dualistis maupun monistis ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur objektif dan yang kedua unsur subjektif. Di dalam unsur objektif ini terdapat yang pertama adalah perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Dan yang terakhir, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif yaitu yang pertama kesengajaan, yang kedua kealpaan, yang ketiga niat, yang keempat maksud, dan yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, dan yang terakhir perasaan takut. Tindak pidana juga mempunyai arti yang luas, yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian delik dan yang kedua adalah elemen delik. Kemudian teknik atau cara merumuskan tindak pidana ini dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasinya tanpa menyebutkan unsur. Yang kedua, hanya memberikan unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridis. Misal terdapat pada pasal 281, 305 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan nama unsur, kualifikasi, dan nama yuridisnya. Misal pasal 362, 372, 378 KUHP. Kemudian ada subjek tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama hanya manusia atau manusia umum, dan yang kedua manusia dan korporasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.